Oke Mas Bro semua, selamat datang di channel ini. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pendingin pada All New Beat Street ataupun All New Beat Series. Jadi mungkin di komentar yang kemarin ada yang bertanya ya tentang masalah ini Beat ini letak radiator Beat itu di mana ya? Di mana bang letak radiator pada Beat ini? Jadi kan sudah saya balas, bisa dilihat di komentar ini. Nah jadi di situ udah aku balas itu karena Beat ini menggunakan air cooler. Mungkin sudah saya balas, mungkin masih kurang ngerti. Jadi kalau misalkan komen di kolom komentar, kalau misalkan kurang ngerti, saya akan berusaha untuk membuat sebuah video penjelasan supaya kalian tuh bisa lebih ngerti. Jadi apa itu air cooler? Air cooler itu kalau di Indonesia kan atau kita translatekan ke Indonesia, air itu bukan air ya. Air itu adalah udara. Cooler itu adalah pendingin, jadi pendingin udara. Jadi pendingin udara itu contoh itu seperti apa? Contoh simpelnya saya pakai di sini. Ini dia. Ini di motor Suprafit. Nah, ini pendingin udara itu seperti ini. Jadi di blok mesinnya terdapat sirip-sirip seperti ini. Nah, jadi fungsi dari sirip-sirip ini tuh untuk mendinginkan udara. Jadi kalau misalnya kalian bawa di perjalanan, nah angin itu akan menghembus ke sini. Otomatis akan mendinginkan udara kalian, udara motor kalian. Ini yang disebut pendingin udara. Nah, kalau di Beat kita akan coba lihat ya. Nah, di sini kan ada pendingin juga, di sini ada kipas. Lalu pendingin udaranya ada di bawah. Nah, di situ ada tampak sirip-siripnya. Nah, kalau misalkan nampak sirip-sirip di situ, itulah pendingin udaranya. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, kalau misalnya jadi seperti Vario, Bang, Vario kan ada radiator. Kok Beat nggak ada? Ya tergantung motor juga. Kalau misalnya ada, nggak semua motor tuh memiliki radiator. Radiator itu isinya itu adalah liquid cooler. Jadi untuk pendingin mesin atau pendingin mesin pada kendaraan bermotor terbagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama itu air cooler seperti ini. Yang kedua itu adalah oil cooler. Jadi pendingin dari oli mesin. Jadi contoh motor apa yang menggunakan oil cooler? Motor yang menggunakan oil cooler itu adalah motor Satria FU, di mana dia menggunakan air cooler dan juga oil cooler. Jadi oil cooler itu fungsinya seperti apa? Kita contohkan. Nah, oil cooler itu misalnya di blok mesin ini. Jadi dari olinya itu akan masuk di filter ke oil cooler. Olinya itu akan dipompa naik ke oli coolernya. Setelah itu baru dilepaskan setelah dingin di oil coolernya, baru masuk lagi ke mesin. Jadi itu konsep kerja oil cooler. Tapi di sini saya nggak ada unit motor contoh ya, jadi nggak bisa saya berikan, nggak bisa saya peragakan. Intinya tuh teorinya seperti itu. Lalu itulah cara kerja oil cooler seperti ada di Satria FU. Kalau misalkan punya motor Satria FU kan pasti ngerti lah, atau enggak mungkin teman-teman kalian yang punya motor Satria FU kan coba lihat aja. Itu bukan radiator ya, tapi itu oil cooler. Jadi pendinginnya itu dari udara tapi lewat oli. Lalu yang ketiga itu liquid cooler. Liquid cooler itu apa? Ya seperti Vario, Aerox. Kalau misalnya motor-motor naked itu seperti GSX-S, GSX-R, Fiction, Saber, atau motor naked maupun motor sport ya. Itu seperti itu. Nah, jadi perbedaannya apa? Kalau misalkan menggunakan radiator, kalian itu harus memiliki coolant atau kalian harus mengganti coolant. Jadi coolant itu contohnya seperti apa? Coolant itu seperti ini. Nah, ini coolant. Ini air radiator. Oke, kurang lebih harusnya lebih mengerti ya. Nah, di motor-motor yang saya pakai selama ini, saya menggunakan motor air cooler aja atau pendingin udara. Kenapa? Karena perawatannya lebih mudah. Jadi kita nggak perlu isi liquid lagi. Yang kita butuhkan hanya menggunakan pergantian oli. Habis itu kita cuma butuh ganti oli, bersihin filter, lalu kita cek lagi bagian CVT. Seperti itu aja kalau untuk pemakaian
air cooler. Nggak perlu pakai radiator, atau kita nggak perlu cek radiator lagi. Jadi yang kita fokuskan hanya pergantian oli, mengganti filter, dan juga ya cek CVT. Kalau di motor ini ya, kalau misalnya di motor-motor naked mungkin kan harus cek selang kopling atau tali kopling, lalu harus cek beberapa komponen lagi seperti oil filter. Sini juga ada oil filter ya, jadi biasanya tiap kali saya ganti. Lalu sama oli garden ini harus kalian cek, cuma fokus ke 3 itu aja, 3 atau 4 lah, 4 komponen ini aja, ya udah bisa dipakai. Maksudnya untuk perawatannya itu lebih simpel. Jadi selama ini saya memakai motor itu nggak pernah saya pakai motor yang dengan menggunakan liquid cooler, karena itu akan mungkin kalau misalnya tiba-tiba kering itu akan merusak motor kalian. Kalau misalkan nggak rawat ya, atau kalian kurang ngerti tentang dunia permotoran, atau mungkin jarang diservis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih menurut aku. Jadi aku sharing-sharing seperti ini, semoga kalian bisa mengerti. Kalau misalkan butuh pertanyaan atau apa lagi, kalian bisa langsung tanya lagi di kolom komentar, ataupun masuk ke link Facebook yang ada di deskripsi. Lalu mungkin next video aku akan jelaskan kepada kalian. Kita saling sharing aja, jadi supaya sama-sama ngerti, sama-sama tahu. Dan begitu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.